2 pulau, banyak domba, tanah tengah, sering terlupakan di peta, namun negeri terpencil ini punya banyak hal menarik. Dan kamu beruntung, kamu akan segera mengetahui semuanya, dimulai dari nomor 50 kuis cepat. Ada berapa benua? 7. Benar, salah. Selandia Baru merupakan bagian dari daratan seluas 19 juta mil persegi, di mana 95% berada di bawah air. Ini bukan Atlantis. Itu akan meningkatkan pariwisata. Ilmuwan menyebutnya Zealandia, yang terpisah dari Antartika 160 juta tahun lalu, berkat banyak gunung berapi. Selandia Baru pada dasarnya adalah puncak-puncak gunung dari benua yang tenggelam. Giliranmu Australia. Dan itu bukan satu-satunya hal yang diputuskan Selandia Baru untuk dihapus sepenuhnya. Nomor 49. Selandia Baru adalah salah satu tempat di dunia tanpa populasi ular asli dan berencana tetap demikian. Tidak ada ular berbahaya maupun ular lain, semua hewan melata dilarang. Ular laut kadang ke pantai hanya lewat seperti turis cari camilan, dan untungnya camilan mereka adalah ikan. Selandia Baru memiliki banyak gempa dan gunung berapi seperti koleksi kartu Pokemon. Tidak semua bisa dimiliki. Selandia Baru menghindari ular, mengumpulkan gunung berapi, dan mendapat kejutan. Nomor 48 penyihir Selandia Baru. Christchurch adalah rumah bagi 419.200 orang. Pada 1974 hanya satu penyihir, Ian Brackenbury Channel, yang benar-benar menjadi Gandalf dan mulai berbicara di tangga Cathedral Square. Dewan kota ingin memenjarakannya, namun karena ia sangat populer, mereka terpaksa menjadikan alun-alun sebagai tempat berbicara umum. Birokrasi pun kalah. Penyihir menang dan pada 1998 menandatangani kontrak untuk menyediakan tindakan sihir serta layanan serupa sebagai promosi kota Christchurch. Biaya tahunan $16.000. Uangnya tidak banyak, tapi cukup untuk kerja sampingan. Kontrak berakhir 2021, tapi penyihir tetap tinggal dan mencalonkan wali kota 2022 meski hanya urutan kelima. Kau tak akan jadi wali kota. Dari mantra dan pidato, kita beralih ke sihir lain, geothermal, angka ajaib 47. Di Coromandel, ada pantai air panas, salah satu pantai terunik dunia. Cukup gali pasir di ujung selatan pantai ini. Begitu saja, kamu sudah punya spa air panas sendiri, semuanya gratis. Pantai ini berada di atas sumber air mineral panas, jadi airnya akan muncul ke permukaan saat kamu menggali. Gali saat air laut surut, jika tidak spamu bisa tersapu ke laut. Kamu mungkin mengira bak mandi air panas buatan sendiri yang hilang saat air pasang sudah buruk. Tapi tunggu sampai lihat entry nomor 46 berikutnya. Mengapa 95% benua ini ada di bawah air? Saat Zealandia terpisah, keraknya tidak bertingkah normal. Justru sangat tipis dan strukturnya diragukan. Setelah itu terjadi, keraknya menjadi lebih padat, sehingga tidak mengapung dan tenggelam lebih dalam ke mantel bumi. Hanya dataran tinggi di bagian tengah yang menantang gravitasi. Begitulah pulau utara dan selatan terbentuk. Jika suka jelajahi peta seperti ini, tekan subscribe. Aku tinggal satu gempa lagi untuk ambruk ke Zealandia versiku. Mari kita bahas kota nomor 45 yang hampir tak terlihat. Kota Pahiatua resmi berpopulasi hampir 2.800 orang. Pengunjung luar menganggap kota ini seperti Fata Morgana atau lokasi syuting yang ditinggalkan, hanya untuk dipamerkan tanpa penghuni asli. Toko-toko kosong atau tutup, tidak ada mobil di jalanan. Seorang pelancong bahkan pernah menginap di rumah sakit terbengkalai yang telah direnovasi menjadi Airbnb. Bukan liburan yang santai, tapi setidaknya murah. Dan ketika satu kota terasa kosong, kota berikutnya bahkan belum ada sampai beberapa orang benar-benar ingin minum. Nomor 44, pada 2018 kota Coromandel melarang alkohol saat tahun baru. Sebagai respons, Selandia Baru menciptakan pulau baru. Sekelompok pecinta bir membangun benteng pasir di laut saat surut, menaruh kursi
lalu minum. Mereka berargumen kini berada di perairan internasional. Seorang polisi bilang akan ikut jika tahu. Pulau itu hilang, tapi legendanya tetap. Membangun pulau untuk mengakali larangan minum sangat luar biasa. Tapi juri yang memutuskan lebih cepat dari kamu buka bir itu lebih hebat. Nomor 43, secara teknis, Selandia Baru tidak punya hak konstitusional untuk persidangan cepat. Undang-Undang Hak Asasi Manusia 1990 hanya menyebut orang harus diadili tanpa penundaan tak semestinya. Satu juri langsung menafsirkan frasa itu dan bertindak cepat. Pada Juli 2004, Nicholas Clive McAllister diadili di Greymouth karena diduga menanam 23 tanaman ganja. Dia membantah tapi tak bisa jelaskan alasan lari dan sembunyi dari polisi. Sidang berakhir pukul 15.28, 22 Juli 2004, pukul 15.29. Juri kembali dengan putusan tidak bersalah. Mereka bahkan belum sempat menarik kursi mereka, apalagi duduk, andai saja semua putusan juri secepat ini. Sekarang, mari kita temui penguin yang mengambil alih properti nomor 42. Selandia Baru punya penguin biru kecil, penguin terkecil di dunia. Pada 1970-an tambang batu dekat Oamaru ditutup. Penguin biru kecil langsung masuk ke properti kosong itu. Surat pengusiran segera menyusul. Wali kota mencoba memasang pagar, tapi penguin tak bisa membaca dan tak peduli aturan zonasi, jadi mereka tetap tinggal di sana. Di 1990-an kota menyadari penghuni kecil ini baik untuk bisnis. Tempat itu jadi area berkembang biak yang dilindungi dan dikunjungi 75.000 orang tiap tahun. Jika penguin mengambil properti kosong, belum cukup aneh. Berikutnya nomor 41, Selandia Baru memiliki lebih dari 500 jalur pendakian yang melintasi berbagai jenis lanskap yang bisa dibayangkan. Pegunungan, lembah sungai, ladang gletser, bahkan hutan hujan. Seolah alam bingung memilih tema dan langsung berkata, "Ya, mau tantangan? Taklukkan 10 jalur pendakian utama, salah satunya jalur Milford, terhubung ke Milford Sound yang disebut Rudyard Kipling sebagai keajaiban dunia ke-8, meski sebenarnya itu fjord hasil gletser." Jadi memang menakjubkan, tapi juga agak menipu secara geologi. Risiko longsor sangat kecil, kurang dari 1/1.000.000 pengunjung. Bahkan bangun dari tempat tidur lebih berbahaya. Dari benua tersembunyi, ular hilang, hingga hotspot tektonik aktif, Selandia Baru selalu unik dalam geologi. Lanjut kursus kilat kiwi. Nomor 40, Selat Cook memisahkan pulau utara dan selatan dengan lebar tersempit hanya 14 mil. Namun, jangan tertipu, ini salah satu selat paling berbahaya di dunia. Alam benar-benar membuatnya sangat sulit. Di sini, angin dapat mencapai 150 mil per jam dalam kondisi ekstrim, bahkan tanpa badai topan. Arus pasang surut tetap membuat penyeberangan sulit, bahkan bagi pelaut berpengalaman. Jika lautan belum cukup berbahaya, beberapa danau juga menantang. Nomor 39, ada sesuatu di Danau Ellesmere. Bukan monster, tapi E. coli yang lebih menakutkan karena nyata. Pada tahun 2008, 42% tempat yang terhubung ke danau itu tidak bisa lolos pedoman kualitas air yang sebenarnya masih sopan. Ilmuwan mengatakan, minum air ini risikonya ditanggung sendiri, seperti kelinci percobaan. Danau itu juga sering mengalami ledakan alga beracun seperti Anabena dan Microcystis. Lebih mirip bengkel senjata biologis buatan alam daripada danau. Namun, tidak semua danau di Selandia Baru berbahaya seperti itu. Atraksi berikut ini sangat didukung. Nomor 38 pagar paling unik. Populasi Cardrona mungkin hanya 840 orang di sini, tapi tempat ini punya salah satu pagar bra terpanjang di dunia. Dimulai tahun 1998, pada 2006 sudah lebih dari 1.500 tergantung di jalan raya seperti jemuran berdedikasi. Muncul keluhan, bahaya lalu lintas, dan kekacauan visual.
Tidak adakah yang memikirkan anak-anak? Kelompok tanpa selera humor hampir menang. Bra-bra diturunkan, dipasang kembali, lalu dipindahkan. Kini ada di Hotel Cardrona dan mengumpulkan donasi untuk kanker payudara. $500 dimasukkan ke kotak merah muda tiap minggu. Tidak buruk untuk sesuatu yang awalnya lelucon liburan spontan. Dari pagar penuh pakaian dalam hingga negara yang anehnya minim hewan berbahaya. Nomor 37. Aku tahu, aku bilang tidak ada ular di Selandia Baru, tapi bagaimana dengan hewan berbisa kurang dari 10? Jadi apa alasannya geologi? Itu dia. Dulu saat superkontinen, Selandia Baru bertetangga dengan Antartika. Seolah semua hal berbahaya pindah ke Australia. Semua makhluk lain berupa burung, reptil, dan serangga pemakan tumbuhan. Sehingga tidak ada senjata pemusnah massal yang menyamar sebagai hewan. Sebagian besar serangga di Selandia Baru hanya menyengat, tapi beberapa benar-benar tampil seperti di Broadway dan mulai menyala di nomor 36. Kunjungi distrik Waitamo di Pulau Utara untuk menemukan gua unik bercahaya biru kehijauan. Rasanya alam memanggil desainer interior karena seekor cacing cahaya Selandia Baru. Nyamuk-nyuk itu tak terlalu buruk saat masih larva. Saat itu mereka bersinar sebelum dewasa dan kembali ke tugas utamanya, mengganggu orang. Dan jika serangga bercahaya saja belum cukup unik, Selandia Baru unik karena memiliki burung yang melanggar hukum penerbangan. Kakapo adalah satu-satunya burung beo di sana yang tidak bisa terbang. Namun, kaki mereka kuat dan mampu berjalan beberapa mil per hari, lebih banyak kardio daripada yang saya lakukan seminggu. Kakapo sangat terancam punah, hampir diburu hingga punah. Itu sudah cukup bagi burung ini untuk angkat kaki dan berkata, "Saya pergi dari sini." Kini burung ini umumnya tinggal di pulau-pulau lepas pantai tanpa predator dan hidup sendiri. Populasinya perlahan mulai meningkat. Konservasionis membesarkan anak burung dengan mengganti telur asli dengan telur palsu berteknologi tinggi. Mirip program perlindungan saksi untuk burung. Anak burung yang menetas dikembalikan ke induknya untuk menghadapi masa remaja. Dan bicara soal hewan yang mengabaikan tugasnya, ada makhluk lain yang mengambil arah berbeda. Nomor 34. Tidak ada tempat yang seperti Shire. Selandia Baru hampir mirip, meskipun itu satu-satunya negara di dunia yang memiliki hobbit di uangnya. Kurang lebih begitu. Kantor pos Selandia Baru berhak eksklusif menerbitkan koin bergambar Lord of the Rings. Jika menerima koin ini di Selandia Baru, kamu wajib menerimanya. Frodo adalah alat pembayaran sah dan mungkin ingin kamu simpan. Koin itu sangat langka dan jadi incaran kolektor, sehingga nilainya bisa melebihi nominalnya. Hobbit memang fiksi, namun menurut pria di Selandia Baru, gravitasi nomor 33 juga demikian. Jet Milden dari Selandia baru mencatat sejarah 2 kali pada 2011 lewat backflip. Dia menjadi orang pertama yang berhasil mendaratkan triple backflip dengan sepeda, tapi kemudian penulis Amerika James Foster menyamai prestasi itu. Tiba-tiba, Milden harus meningkatkan kemampuannya. Pada Juli 2015, ia sukses melakukan quadruple backflip dalam satu lompatan. Persaingan di panggung membuat gravitasi tampak seperti mitos. Setelah melihat seseorang menentangnya, kini mari kita lihat reptil langka. Nomor 32, Chevron's King adalah kadal terpanjang di Selandia Baru yang terancam punah. Hanya ditemukan di Pulau Great dan Little Barrier, Teluk Hauraki. Seberapa langka hewan ini? Peneliti menyebut tiap 400 hari memasang perangkap. Hanya satu skink tertangkap di Pulau Little Barrier, atau 1/20.000 hari. Saat itu, kamu bukan lagi meneliti satwa liar, melainkan bermain petak umpet paling lambat dan membosankan di dunia. Kamu bertemu kadal yang hampir seperti hantu. Kita lanjut ke serangga yang tidak mau bersikap halus. Nomor 31, suku Maori menyebutnya dewa segala hal jelek. Bukan tentang mantan terakhirmu. Weta raksasa ini bisa sepanjang 78 inci dan berat 25 ons, lebih berat dari burung pipit atau tikus. Jangan sampai ukuran tubuhnya membuatmu takut lalu menginjaknya. Kamu bisa berurusan dengan hukum. Makhluk di Selandia Baru terus berkembang,
mulai dari yang bersinar, merayap, hidup lebih lama dari dinosaurus, hingga lebih berat dari burung kecil. Faktanya juga terus bertambah. Mari kita lanjutkan. Nomor 30 lumba-lumba Maui adalah yang paling langka dan hanya ada sekitar 54 ekor di pantai barat Pulau Utara. Jika Anda melihat salah satunya, selamat. Anda membuat David Attenborough iri dan pihak berwenang Selandia baru akan senang jika Anda melaporkannya. Setiap penampakan penting untuk konservasi, jangan berenang dekat mereka, beri ruang. Ini bukan seperti melihat selebriti di swalayan, tapi tetap bagus untuk Instagram. Jika menurut Anda lumba-lumba Maui sulit ditemukan, coba cari permukaan datar. Selandia Baru adalah negara vertikal, dengan 60% pegunungan di Pulau Selatan dan 20% di Pulau Utara. Puncak tertinggi adalah Awaraki atau Gunung Cook. Jaraknya 23 mil, tapi ini bukan jalan santai di hari Minggu. Ini lebih seperti setara dengan gunung untuk memastikan asuransi jiwa kamu sudah siap. 78 orang tewas saat mencoba menaklukkannya. Kecuali sangat berpengalaman, sebaiknya cukup mengaguminya dari jarak aman tanpa menantang gravitasi. Setelah menatap gunung yang tampak ingin menyingkirkanmu, mari kunjungi tempat di mana hanya seekor kadal yang memanjat. Nomor 20, 8 Zealandia bukan benua. Satunya lagi adalah Suaka Margasatwa unik, sepenuhnya urban lingkungan khusus hewan kecil. Suaka Square Mile dulunya bagian daerah tangkapan air Wellington, di mana semuanya mengalir ke satu titik. Sekarang, tempat ini dikelilingi pagar penghalang hama seperti tembok Berlin dari kawat, dengan bagian atas khusus mencegah masuknya kucing, tikus, kambing, dan musang invasif. Tuatara, weta raksasa, dan kadal hidup bebas seperti jutaan tahun lalu, tanpa predator dan hama. Benar-benar seperti Jurassic Park, tapi tanpa T-Rex. Dari tempat perlindungan di mana hewan-hewan berkeliaran bebas, mari kita beralih ke jalanan di mana manusia berjuang hanya untuk bisa berdiri tegak. Nomor 27 Dunedin, Selandia Baru, berpopulasi 132.800 dan memiliki Baldwin Street, jalan permukiman tercuram di dunia. Kemiringan maksimal 348%. Jalan ini naik dari 98 ke 300, 28 kaki di atas laut dalam 0,2 mil. Ingin latihan jantung? Lari sprint di jalan ini pasti berhasil. Bagaikan treadmill khusus kambing gunung. Bawa helm dan pelindung lutut untuk bagian turunan. Jika jalan itu tidak membuat kaki Anda gemetar, jangan khawatir. Tanah di Selandia Baru akan menjadi nomor 26. Cincin api Pasifik membentang tepat di kedua pulau Selandia Baru, lempeng tektonik terpedas di dunia. 90% gempa bumi dan 75% gunung berapi dunia ada di sini. Jadi, berapa banyak gunung berapi yang dimaksud? Bayangkan ada 60 kawah gunung berapi. Dekat Auckland saja terdapat 50 gunung berapi, tidur hampir. Satu untuk tiap akhir pekan sepanjang tahun. Saat tanah Selandia baru meletus, tempat pembuatan birnya juga melakukan hal gila. Nomor 25. Saat memikirkan bir, mungkin kamu ingat Jerman atau Irlandia, namun bir Selandia Baru punya keunikan tersendiri. Bir bisa jadi bahan bakar bernama Brutroleum yang dibuat dari endapan ragi sisa, cairan kental hasil limbah pabrik bir. Pembuat bir Kiwi mengubahnya jadi biofuel untuk mengoperasikan stasiun pengisian bahan bakar nasional, dan inovasi ini meraih penghargaan keberlanjutan. Selandia Baru mengubah limbah bir jadi bahan bakar, sementara tanahnya terus bergetar seperti habis minum 1 tong bir. Menurut survei geologi Amerika Serikat, Selandia Baru mengalami sekitar 20.000 gempa bumi tiap tahun. Hanya 150 hingga 250 yang cukup kuat untuk dirasakan, sisanya hanya getaran kecil. Mereka sibuk sendiri dan berusaha tidak mengganggu harimu. Pada November 2025, Selandia Baru mengalami 148 gempa terbesar berkekuatan 6,7 skala Richter. Masih goyah dan dramatis,
Tapi bukan seperti audisi peran pendukung film bencana, lebih seperti cameo berkesan. Geologi di Selandia Baru itu seperti naik wahana yang menegangkan. Bahkan di bawah ombak nomor 23 gunung berapi Selandia Baru tak hanya di daratan, tapi juga aktif di bawah laut. Ventilasi hidrotermal terus menggelembung di bawah ombak, sementara di tepupu menyemburkan air hangat 45 derajat Celcius. Bak mandi air panas alami ini benar-benar tidak boleh diduduki, meski karena aktivitas geotermal. Selandia Baru adalah rumah bagi beberapa lokasi menyelam scuba paling unik di dunia. Dan setelah kamu selesai menghindari bak mandi air panas maut di bawah air, Selandia Baru juga mengejutkanmu dengan hal serupa di daratan. Nomor 22 aktivitas vulkanik bukan hanya magma panas, tapi juga banyak mata air panas, terutama di Pulau Utara. Itu termasuk Danau Frying Pan yang namanya keren. Ini adalah mata air panas alami terbesar di dunia dan kamu benar-benar akan berpindah dari penggorengan ke api. Danau ini terlalu panas untuk berenang. Dan setelah kamu berendam di kolam spa raksasa Selandia Baru, mari kita lihat sebuah kota yang menawarkan sedikit relaksasi. Nomor 21, tidak ada dokter, rumah sakit, hanya satu pemakaman. Itulah tanda ceria yang kamu lihat di State Highway 1 saat memasuki Waihola. Pengingat kematian di pinggir jalan sangat terasa. Pengunjung bahkan membandingkan kota ini dengan suasana Resident Evil. Ada yang menyebutnya danau dangkal menyeramkan, dikelilingi perkebunan pinus yang sama menakutkan. Meski ulasannya di TripAdvisor biasa saja, jalan ini terkenal sering terjadi kecelakaan. Dan bagian itu bukan lelucon, apalagi mengingat rumah sakit terdekat yang sebenarnya berjarak 30 menit di Dunedin. Jadi, tanda itu bukanlah candaan, melainkan peringatan. Saat kota mempekerjakan penyihir, pabrik bir mengubah limbah jadi bahan bakar. Dan warga membangun pulau sementara untuk menghindari larangan minum. Selandia Baru punya aturan unik. Apa yang paling mengejutkanmu? Tulis di komentar. Masih banyak yang akan dibahas, termasuk nomor 20. Lanjutkan di State Highway 1 sampai menemukan Shack Point, tempat pengamatan pantai yang tampak biasa, namun namanya sering membuat pasangan yang lewat jadi pelawak dadakan. Kebanyakan pengunjung hampir tidak memperhatikan pemandangannya. Mereka terlalu sibuk berpose di bawah papan nama, berusaha menahan tawa, seperti anak sekolah menengah pertama, gara-gara nama tempat yang membuat semua orang jadi seperti anak umur 13 tahun. Inilah saat Selandia Baru lebih dewasa dari negara lain. Nomor 19. Pada tanggal 19 September 1893, Selandia Baru memutuskan bahwa adalah ide yang bagus bagi negara demokratis untuk membiarkan semua orang dewasa memilih, sehingga menjadi negara berpemerintahan sendiri. Pertama yang membiarkan perempuan melakukan hal itu. Perdana Menteri Richard Seddon menolak dua upaya sebelumnya, namun pada percobaan ketiga, situasinya hampir berhasil. Rival politiknya melihat peluang untuk mempermalukannya, dan mereka berhasil. Rancangan undang-undang tersebut lolos dengan suara 20-18 di Dewan Legislatif Selandia Baru, membuktikan bahwa terkadang sifat kekanak-kanakan bisa berhasil. Dan rekor dunia Selandia Baru tidak berhenti pada tahun 1893. Negara ini memiliki rekor lain atas namanya yang mungkin tidak terpikirkan oleh siapapun untuk dipecahkan. Nomor 18. Selandia Baru berpenduduk sekitar 53 juta dan memiliki 244 juta domba, artinya ada 5 domba per orang. Berikut ceritanya. Itu rasio terendah dalam 170 tahun. Pada 1982 ada 22 domba per orang dan tiap orang punya kawanan sendiri. Mengapa jumlahnya turun drastis? Harga wol turun, jadi petani pindah ke usaha lebih menguntungkan seperti susu, tapi rasio 5:1 masih oke, maaf. Jumlah domba menurun, sementara waktu tampil wali kota di layar justru meningkat. Nomor 17, Sir Tim Shadbolt adalah wali kota Invercargill untuk waktu yang lama, dari tahun 1998 sampai 2022. Dan di suatu waktu di tengah-tengah masa itu, pada tahun 2012 dia duduk bersama Tom Conroy
di saluran QTV Selandia Baru. Total waktu 26 jam 4 detik rekor dunia. Shadbolt tampaknya tidak terlalu sibuk mengurus kota hari itu dan bahkan ingin lanjut. Jika dia melakukannya, rekornya mungkin tak terpecahkan tahun depan. Kalau wawancara terasa lama, tunggu sampai dengar soal koleksi yang terus bertambah, nomor 16. Guinness Book of World Records resmi mengakui Wendy Jarnett, warga lokal. Pada 28 Maret 2014, ia memegang rekor koleksi barang zebra terbanyak, 508 item. Semua bermula dari boneka binatang di kebun binatang Auckland, lalu terus bertambah. Kini, ini bukan sekadar hobi, tapi sudah jadi gaya hidup. Lalu, seorang pria membuat gelembung sabun lebih besar dari biasanya. Nomor 1505 kaki merupakan rekor dunia gelembung sabun terpanjang yang pernah dibuat. Alan McKay dari Wellington mencatat rekor pada 9 Agustus 1996 yang masih bertahan hingga kini. Dia hanya memakai tongkat gelembung, cairan pencuci piring, gliserin, dan air. Kadang-kadang rekor dunia bukan soal peralatan berteknologi tinggi, tapi tentang semangat luar biasa terhadap gelembung. Meski Selandia Baru mampu menciptakan gelembung pemecah rekor, negara ini juga bisa membangun gedung tahan gempa nomor 14. Pada 1970-an ilmuwan William Robinson mempelopori teknik yang memisahkan struktur atas bangunan dari fondasinya. Gabungkan dengan peraturan bangunan lebih ketat pasca gempa 2011 dan 2016 serta bangunan modern. Mereka sering berkata, biasa saja saat tanah bergerak. Dan memang terbukti begitu. Sejak 1840, Selandia Baru mencatat 501 kematian akibat gempa, sedangkan Jepang mencatat 60 kematian hanya pada 2023. Dengan kota-kota yang tetap kokoh, sekarang saatnya menuju ke tempat yang sedikit lebih dramatis. Tapi rekor berikutnya benar-benar pas di hati, nomor 13. Arjes Licorice merayakan ulang tahun ke-21 dengan pesta dan memecahkan rekor dunia. Cara yang tepat bagi perusahaan permen. Mereka membuat permen licorice raksasa berukuran 33 kaki lebar, 25 kaki tinggi, dan 29 kaki dalam. Mimpi buruk dokter gigi ini beratnya lebih dari 1 ton, artinya ada banyak gigi berlubang. Kalau permen seberat 1 ton sudah mengesankan, lihat reptil yang hidup lebih lama dari dinosaurus dan masih tampak kesal. Nomor 12. Apa rahasia hidup lebih dari 100 tahun? Tanyakan saja pada Tuatara. Jika mereka bisa bicara, mungkin akan bilang mata ketiga di kepala membantu. Usia 100 tahun pun hal sepele bagi mereka. Mereka telah ada lebih dari 200 juta tahun, jadi pasti ada yang berhasil. Mereka dapat ditemukan di Pulau Utara, termasuk lokasi istimewa dekat ibu kota yang akan saya bahas segera. Jika reptil bisa punya mata ketiga, Selandia Baru juga bisa punya cadangan. Lagu kebangsaan nomor 11 Selandia Baru termasuk klub eksklusif, menjadi satu dari 3 negara di dunia dengan 2 lagu kebangsaan. Salah satunya God Save the King, lainnya God Defends New Zealand, keduanya setara. Secara musikal, ini hasil imbang diplomatik. Saat menghadiri acara olahraga, jangan khawatir. Biasanya hanya ada 1 lagu, jadi pertandingan tidak akan terlambat 3 jam. Jadi, Selandia Baru memiliki domba yang menghilang, seorang wali kota yang tidak bisa berhenti bicara, dan seorang wanita yang memiliki lebih banyak zebra daripada sebagian besar kebun binatang. Dan sekarang saatnya untuk 10 fakta paling gila tentang Selandia Baru. Nomor 10, kelelawar berekor pendek kecil dan berekor panjang kecil adalah mamalia darat asli satu-satunya di Selandia Baru. Ya, hanya kelelawar. Mereka tak hanya terbang, tapi juga merayap di tanah dengan sayap dan kaki seperti action figure kecil yang berburu serangga. Di Pulau Selatan hanya ada di Fiordland. Jika terlalu jauh, pilihannya Pulau Utara atau Pulau Lepas Pantai. Ingat, mereka terancam punah. Lihat saja tanpa mengganggu, mereka sudah berusaha keras. Dari kelelawar di lantai hutan hingga roket ke orbit, Selandia Baru benar-benar mencakup seluruh spektrum vertikal.
Kompleks peluncuran Rocket Lab 1 adalah situs peluncuran orbital swasta pertama dan satu-satunya di dunia. Anda bisa menemukannya di titik Ahuriri, pantai timur Pulau Utara. Jika Anda calon astronot yang ingin duduk di barisan depan, Anda beruntung. Pergi saja ke pantai di ujung jalan Blue-Spit. Itu tempat terdekat tanpa perlu pakaian antariksa, karena Anda tak bisa ikut peluncuran Rocket Lab. Paspor Selandia Baru adalah salah satu cara terbaik untuk menjelajahi dunia. Negara ini berada di peringkat ke-6 Indeks Paspor Global Henley. Punya paspor Selandia Baru seperti pegang Very Important Person Global Pass. Kamu mendapatkan akses bebas visa ke 186 negara dan ingat, ada 195 negara di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jika kamu ingin jadi pelancong dunia, petualang Instagram, atau globetrotter YouTube, paspor Selandia Baru sangat membantu mewujudkannya. Cara mudah bepergian internasional. Sementara warga Selandia Baru bisa kemana saja, satu kiwi membantu olahraga terdengar seragam. Nomor 7, William Attic adalah seorang pemain rugby, pemain kriket, dan reporter olahraga. Oh, dan pada usia 27 tahun, sebagai wasit dengan semua pengalaman itu, dia sampai pada satu kesimpulan sederhana. Mencoba menghentikan pemain rugby yang berlari dengan kecepatan penuh hanya dengan suaranya saja adalah hal yang terlalu optimis. Jadi pada tahun 1884, dia mengambil peluit anjing dan mencobanya dan ternyata berhasil. Tiba-tiba, para wasit benar-benar punya kendali atas kekacauan itu. Semuanya berjalan sangat baik. Ide itu menyebar ke seluruh olahraga utama dunia. Belum jelas apakah Selandia Baru mendapat royalti, tapi seharusnya demikian. Jadi, orang itu memungkinkan olahraga untuk jeda. Namun selanjutnya, ia membuat dunia bergerak. Nomor 6 mengatakan Selandia Baru yang menemukan jogging mungkin berlebihan, tapi satu orang Kiwi membuatnya jadi populer. Arthur Lydiard menjuarai maraton nasional. 1953 dan 1955 rahasianya, rutinitas lari hariannya, dia selalu berlari stabil untuk membangun daya tahan. Tanpa sprint atau drama di garis akhir, hanya lari konsisten dengan tujuan. Ketika dia menjadi pelatih, 3 muridnya memenangkan medali di Olimpiade Roma 1962 emas, 1 perunggu. Metode lambat dan stabil miliknya terbukti lebih efektif daripada yang dikira, lalu tekniknya pun menyebar ke seluruh dunia. Dia kini dianggap sebagai pelatih lari paling berpengaruh di abad ke-20. Atlet favoritmu? Mereka mungkin memakai metode Lydiard yang membuat dunia berlari. Namun, Kiwi berikutnya merasa itu kurang menarik. Nomor 5 pada tahun 1980-an, seorang Kiwi bernama A. J. Hackett melihat sebuah masalah. Selandia Baru indah, tapi tidak ada cara dramatis menikmati pemandangannya dengan aman. Dia terinspirasi setelah menonton video acara Dangerous Sports Clubs dan berpikir, ya itu, tapi dengan lebih sedikit pemakaman. Setelah beberapa percobaan, dia menciptakan perlengkapan bungee jump komersial pertama dan membuktikan keamanannya dengan melompat ilegal dari Menara Eiffel pada 1987. Tidak ada yang seperti menguji perlengkapanmu dengan melompat dari landmark saat polisi Prancis mengejarmu. Sekarang, mari kunjungi petani di nomor 4 yang membuat menyentuh sesuatu jadi kurang menyenangkan. Bill Gallagher mengalami masalah. Kudanya sering menggaruk tubuh di mobil keluarga. Bagus untuk rasa gatal kuda, tapi buruk untuk transportasi tahun 1930-an, jadi Gallagher pun menemukan solusinya. Dia akan menyetrumnya. Dia menciptakan pagar listrik pertama dan melilitkannya di mobil. Kudanya terkena sengatan listrik, lalu merenung dan akhirnya paham maksudnya. Gallagher lalu mendirikan Gallagher Engineering. Pagar-pagarnya sangat laris dan disukai petani di Selandia Baru serta dunia. Perusahaan itu masih beroperasi dan kini masuk bisnis keamanan dengan pagar menjaga narapidana di dalam dan ancaman bagi very important person di luar. Ketika suatu tempat menciptakan peluit wasit, merevolusi olahraga lari, dan kemudian mengubah melompat dari tebing menjadi sebuah olahraga.
Kamu mulai memahami kepribadian Selandia Baru, dan sekarang saatnya 3 fakta paling gila tentang negara ini. Nomor 3, tahun 1890. David Strang dari Invercargill punya ide yang masih digunakan hingga kini, terutama pukul 6 pagi. Jika kamu lelah dan butuh energi cepat, prajurit perang saudara Amerika pernah bereksperimen dengan konsep ini, namun Strang yang mematenkannya pada 1890. Metode ini memakai bubuk kopi larut air lewat proses udara panas dan kering. Jepang menyempurnakannya, namun ide dasarnya tetap milik Strang. Soal rasa, tidak ada jaminan, tapi kopi yang buruk masih lebih baik daripada tidak ada kopi sama sekali. Sekarang kita bahas pria yang membuat dunia medis modern lebih aman. Nomor 2. Pada tahun 1950-an, sudah ada banyak vaksin, tapi cara pemberiannya punya masalah besar. Suntikan yang dipakai ulang, meski sudah dibersihkan, tetap berisiko menyebabkan infeksi baru. Colin Murdoch, apoteker dan dokter hewan dari Selandia Baru, yakin pasti ada cara yang lebih baik. Dia menciptakan suntikan sekali pakai dari plastik yang aman dan langsung dibuang setelah dipakai. Butuh waktu lama untuk diterima. Namun setelah itu penemuan ini menyebar dan telah menyelamatkan ratusan juta nyawa di seluruh dunia. Penemuannya adalah, bagaimana jika kita tidak memakai ulang benda tajam itu? Namun ada ironi di baliknya. Selandia Baru juga punya penemuan yang bisa menghancurkan mereka. Ernest Rutherford, orang pertama yang membelah atom. Itu terjadi pada tahun 1919 dan membuktikan gagasan yang dimilikinya sejak tahun 1902 bahwa atom bukanlah partikel terkecil di alam semesta. Penemuan itu menggulingkan kepercayaan yang sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Jadi Anda benar-benar bisa menyebutnya sebagai penyihir fisika nuklir. Sisi negatifnya adalah bom, sisi positifnya juga bom, tapi juga energi. Jadi begitulah, ada untung dan ruginya. Karier Rutherford membuktikan negara kecil seperti Selandia Baru bisa berpengaruh. Merekalah yang kadang mengubah aturan yang dianggap tetap oleh dunia. Terima kasih sudah bergabung hari ini. Semoga Anda suka videonya. Jika ingin konten serupa, silakan berlangganan dan aktifkan notifikasi. Dukungan Anda sangat berarti. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Mapek